Selama 2 hari, 100 lebih calon menteri dan wakil menteri berkumpul di kediaman Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka berkumpul untuk mendapatkan pembekalan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan sejumlah pembicara. Publik tentu berharap 2 hari Hambalang Retreat ini tidak hanya sekadar kumpul-kumpul para elit, melainkan mencari solusi permasalahan Republik ini. Langsung saja kita simak laporan khas redaksi. Usai memanggil 108 orang yang diprediksi bakal duduk di kursi menteri, wakil menteri, dan kepala badan, Prabowo kembali memanggil 108 orang yang telah diaudisi untuk mengikuti pembekalan di Padepokan Garuda Yaksa, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Satu persatu mobil mewah yang membawa para calon menteri dan wakil menteri masuk ke Padepokan sejak Rabu pagi 16 Oktober. Pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan para calon menteri dan wakil menteri berlangsung tertutup. Meski begitu, salah satu calon menteri Mutia Hafid sempat mengungkapkan agenda di Padepokan Garuda Yaksa. Mbak, ini pembekalan 2 hari begitu ya Mbak ya? 2 hari, berarti nanti nginep atau seperti apa Mbak? Mbak ada baju khusus ya Mbak? Baju putih, desainnya baju putih ya Mbak ya? Oke, siap. Terima kasih Terima kasih Mbak. Di dalam Padepokan Garuda Yaksa, para calon menteri terlihat bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Meski berlangsung tertutup, namun dari video yang didapat CNN Indonesia, Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih terlihat memberikan arahan kepada calon pembantunya di pemerintahan nanti. Tidak hanya arahan dari Presiden terpilih, para calon menteri Kabinet Prabowo Gibran juga mendapat pembekalan dari sejumlah pakar dari luar negeri. Sekitar 10 jam, para calon menteri berada di dalam Padepokan Garuda Yaksa. Lalu, sebenarnya apa isi arahan Presiden terpilih Prabowo saat itu? Tadi dari pagi sampai malam kita belajar geopolitik, di-update bagaimana Pak Prabowo menyampaikan perjalanan ke depan. Kita harus melihat hubungan yang ada di Indonesia dengan global. Jadi tidak hanya untuk Indonesia, tapi global untuk Indonesia. Masyarakat tentu berharap pada manfaat yang didapat dari kumpul-kumpul para calon menteri dan wakil menteri Prabowo Gibran dalam Hambalang Retreat. Pengamat ekonomi Muhammad Faisal menilai selain masalah bangsa yang telah dibahas di Hambalang Retreat, Prabowo Gibran justru bakal dihadapkan dengan tantangan bagaimana melakukan koordinasi kementerian yang jumlahnya begitu banyak. Faisal mengingatkan alih-alih ingin cepat dan fokus menyelesaikan masalah bangsa dengan memecah kementerian, justru bisa menjadi blunder dengan tingginya biaya operasional kementerian dan tumpang tindihnya kebijakan. Dalam hal koordinasi menjadi tentu saja dengan yang sudah terpecah akan lebih menantang dibandingkan ketika masih dalam satu entitas, ya kan. Nah, itu satu hal yang harus diantisipasi ya. Yang kedua juga udah pasti dengan kabinet yang lebih gemuk ya, kementerian juga dipecah banyak, bukan hanya Kementerian Keuangan saya bicara nih, tapi juga kementerian-kementerian yang lain, udah pasti kan efisiensinya menurun dari sisi penggunaan anggaran, maksud saya kan, karena pasti akan membutuhkan anggaran yang lebih banyak gitu ya. Dengan membutuhkan anggaran yang lebih banyak, nah sekarang bagaimana porsi anggaran yang untuk programnya sendiri. Rencananya Prabowo Gibran akan langsung mengumumkan kabinet mereka usai dilantik pada Minggu 20 Oktober mendatang. Selanjutnya para menteri dan wakil menteri akan dilantik pada Senin 21 Oktober. Tim Liputan CNN Indonesia.